Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 26 Juni 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kepala dari semuanya. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menjadikan Kristus kepala dalam program penginjilan kami, dalam menjangkau banyak jiwa melalui pekabaran-pekabaran malaikat ketiga, serta pekabaran-pekabaran kesehatan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Antonius Timang. Kepada Saudara Anton, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudari. Renungan pagi kita pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Juni tahun 2024, yang berjudul Kepala dari Semuanya. Ayat inti terdapat dalam Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Pekerjaan misionaris kesehatan tidak pernah disajikan kepada saya dengan cara apapun selain memiliki hubungan yang sama dengan pekerjaan secara keseluruhan, seperti halnya dengan tubuh. Pelayanan Injil adalah sebuah organisasi untuk mewartakan kebenaran dan melaksanakan pekerjaan bagi orang sakit dan orang sehat. Ini adalah tubuh. Pekerjaan misionaris kesehatan adalah lengan, dan Kristus adalah kepala dari semuanya. Demikianlah perkara tersebut telah disampaikan kepada saya. Telah didesak bahwa karena pekerjaan misionaris kesehatan adalah bagian dari tubuh, maka harus ada kesatuan rasa hormat yang ditunjukkan. Ini benar. Pekerjaan misionaris kesehatan adalah bagian dari tubuh, dan Tuhan ingin kita menaruh perhatian besar pada pekerjaan ini. Kristus terlibat dalam sebuah cabang pekerjaan. Dia tidak membuat perpecahan apapun. Dia tidak merasa bahwa dia melanggar hak dokter ketika dia menyembuhkan orang sakit. Dia memerintahkan kebenaran, dan ketika orang sakit datang kepadanya untuk meminta kesembuhan, dia bertanya kepada mereka apakah mereka percaya bahwa dia dapat menyembuhkan mereka. Dia siap untuk meletakkan tangannya untuk menyembuhkan orang sakit dan menderita, seperti halnya dia siap untuk memerintahkan Injil. Dia merasa nyaman dalam pekerjaan ini dan juga dalam memerintahkan kebenaran, karena menyembuhkan orang sakit adalah bagian dari Injil. Untuk membawa orang-orang dimanapun mereka berada, apapun posisi mereka, apapun kondisi mereka, dan membantu mereka dengan segala cara, inilah pelayanan Injil. Mungkin perlu bagi para pelayan untuk pergi ke rumah orang sakit dan berkata, "Saya siap membantu Anda, dan saya akan melakukan yang terbaik yang saya bisa. Saya bukan seorang dokter, tapi saya seorang pelayan, dan saya suka melayani orang sakit menderita. Mereka yang sakit secara jasmani hampir selalu sakit secara jiwa, dan apabila jiwa sakit, maka tubuh menjadi sakit." Radikal mendeskrip halaman 237-238. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Anton. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Christian Service halaman 153 paragraf 1 yang berbunyi, dalam bekerja, mereka harus selalu membawa beberapa buku kesehatan, karena reformasi kesehatan adalah tangan kanan dari pekabaran. Kemudian renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 189 paragraf 2.
Ini adalah tubuh. Pekerjaan misionaris kesehatan adalah lengannya, dan Kristus adalah kepala dari semuanya. Jadi, reformasi kesehatan adalah lengan dari pekabaran, demikian juga dengan misionaris kesehatan adalah lengan dari pekabaran. Maka, reformasi kesehatan dan misionari kesehatan adalah erat hubungannya. Reformasi kesehatan adalah informasi yang kita harus hidupkan, dan misionaris kesehatan adalah menerapkan informasi reformasi kesehatan tersebut yang sudah kita alami kepada orang lain agar hidup mereka menjadi sehat. Berikut contohnya dalam The Review and Herald tanggal 26 Juli tahun 1906 paragraf 10. Tuhan memberi saya pencerahan besar mengenai reformasi kesehatan. Sehubungan dengan suami saya menjadi pekerja misionaris kesehatan. Saya harus memberikan teladan kepada jemaat dengan membawa orang sakit ke rumahku dan merawat mereka. Ini telah saya lakukan, memberikan perawatan yang penuh semangat kepada wanita dan anak-anak. Jadi, dengan menerima informasi reformasi kesehatan, Nyonya White hidupkan dan kemudian menjadi misionari kesehatan dengan membawa orang sakit ke rumahnya dan menerapkan informasi reformasi kesehatan yang dia terima kepada mereka. Ini perlu dipahami oleh umat-umat Allah, sebab banyak yang sudah hidupkan reformasi kesehatan dengan mengubah pola hidup, pola makan, dan sebagainya, tetapi belum banyak menjadi misionari kesehatan dengan membawa orang sakit ke rumahnya dan merawatnya. Jadi ingat urutannya. Terima terang tentang reformasi kesehatan, kemudian hidupkan reformasi kesehatan tersebut bagi diri sendiri, alami perubahan-perubahannya dan menjadi lebih sehat, dan kemudian menjadi misionaris kesehatan bagi orang lain. Perhatikan juga nasihat Roh Nubuat berikut ini dalam Cole Porter Ministry, halaman 90 paragraf 1. Para penginjil literatur hendaknya tidak pernah lupa bahwa mereka harus melakukan upaya sungguh-sungguh untuk melakukan pekerjaan misionaris kesehatan. Dalam pekerjaannya, para penjual buku dapat berbuat banyak untuk menunjukkan kepada orang-orang yang ia kunjungi akan pentingnya hidup sehat. Hal ini sudah tidak ada lagi. Para penjual buku hanya menjual buku dan tidak memahami isi buku yang dijual, dan karenanya tidak dapat menunjukkan pola hidup sehat kepada orang-orang yang dikunjunginya. Dan perhatikan, para penjual buku diminta untuk sungguh-sungguh melakukan pekerjaan misionari kesehatan. Artinya, para penjual buku harus terlebih dahulu menghidupkan terang reformasi kesehatan. Namun meskipun penting sekali mengabarkan reformasi kesehatan agar banyak orang hidup sehat, tetapi Roh Nubuat menasihatkan dalam Counsels to Writers and Editors halaman 139 paragraf 1 yang berbunyi, reformasi kesehatan berkaitan erat dengan pekabaran malaikat ketiga, seperti halnya lengan terhadap tubuh. Tapi, lengan tidak bisa menggantikan tubuh. Karenanya Roh Nubuat lanjutkan dalam Cole Porter Ministry halaman 138 paragraf 1. Pemberitaan pekabaran malaikat ketiga, perintah-perintah Allah dan kesaksian Yesus merupakan beban pekerjaan kita. Pesan ini harus diberitakan dengan seruan nyaring dan harus disebarkan ke seluruh dunia. Penyajian prinsip-prinsip kesehatan harus dipadukan dengan pekabaran ini, namun tidak boleh berdiri sendiri atau menggantikan pesan tersebut. Harus ada pengembangan kerja yang seimbang dan simetris dalam semua bagiannya. Bagaimana supaya seimbang dan simetris dalam mengabarkan pekabaran malaikat ketiga dan juga kesehatan? Dengan menjadikan Yesus kepala dari semuanya. Kita manusia bukanlah standar kebenaran. Kita manusia sering tidak seimbang. Yesuslah kebenaran dan Yesuslah yang seimbang dan simetris. Karenanya firman Tuhan berkata, Efesus 4 ayat 15 yang berbunyi,
Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dan Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Saat dikatakan Kristus menyelamatkan tubuh, hal itu termasuk lengan. Sebab lengan termasuk bagian tubuh. Jadi, baik pekabaran malaikat ketiga dan pekabaran reformasi kesehatan, serta pekerjaan misionaris kesehatan adalah di bawah kendali Yesus Kristus, yang adalah kepala dari semuanya, baik yang di sorga dan di bumi. Karenanya, jangan lihat manusia atau sesama, tapi pandang pada Yesus, kepala kita, yang adalah kebenaran dan seimbang, dan hiduplah di dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami. Sebab kami manusia bukanlah kebenaran dan bukanlah yang seimbang. Sering kami tidak seimbang dalam pekerjaan Tuhan. Lebih condong ke satu hal daripada yang lain. Karenanya tolong kami ya Bapa. Karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, agar melalui kehadiran Kristus dalam hati kami menjadi saluran kebenaran, saluran keseimbangan dalam pekabaran pekerjaan Tuhan, dalam mengabarkan pekabaran malaikat ketiga serta kesehatan. Dan teristimewa, kami menghidupkan kesehatan terlebih dahulu dan akhirnya menjadi misionaris kesehatan bagi sesama. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.